Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Barat. Dengan saya Ismawati dari SD Negeri 002 Merak. Saya Lina Lisnawati dari SMP Katolik 2 W Supratman Barong Tongko. Saya Puput Noy Prasetyo dari SD Tunas Lestari Sungai. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Siang, Bu Is. Siang Gina. Bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu Ina. Oke. Hari ini saya berperan sebagai supervisor pengamatnya Bu Is nanti dalam kegiatan percakapan coaching antara Ibu Is dengan coachingnya Ibu. Seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal ya Bu ya terkait dengan rubrik penilaiannya nanti seperti itu ya. Yang pertama tentu saja harapan saya Ibu sebagai seorang coach itu sudah memahami tentang prinsip-prinsip dari coach itu sendiri yang meliputi kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya nanti ya. Lalu selain itu juga nanti harapan saya itu sudah menguasai kompetensi inti dari coaching ini sendiri yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot yang terkait dengan teknik rasa seperti itu ya. Kemudian nanti juga di dalam proses percakapan coaching yang akan dilakukan itu nanti tentu harus menerapkan alur hitam ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Itu untuk rubrik penilaiannya nanti Bu ya yang akan saya amati seperti itu. Ibu, ini izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan prosesnya nanti begitu ya. Nanti selama proses coaching itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan secara aktif ketika coach menyampaikan ide-idenya, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, Ibu ada dua tadi ya kompetensi yang mau Ibu kembangkan seperti itu dalam kegiatan ini, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi ini, yang mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara penuh. Karena menurut saya ketika saya mendengarkan secara penuh, saya akan mengetahui apa yang disampaikan oleh coach, dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dia hadapi, dan tentunya saya dapat menuntun coach untuk menemukan ide-ide dari dirinya sendiri. Indikatornya nih Bu, indikator tercapaian yang ingin Ibu tuju. Baik ini. Indikator keberhasilan saya tentunya saya itu dapat menuntun mengajukan pertanyaan itu dengan alur dikta. Nah, itu kemudian dapat menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan ide-ide dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat itu. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya untuk proses percakapan coaching ini. Harapan saya nanti apa yang Ibu laksanakan dalam proses percakapan coaching bersama percakapan coaching dengan coach Ibu itu akan berjalan dengan lancar seperti itu ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan indikator yang Ibu tetapkan. Baik Ibu, silahkan dimulai percakapan coachingnya. Saya akan mengamati. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak, silakan duduk. Oke Bu, terima kasih. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya tadi kan mengajar. Iya. Oke,
Tapi pada waktu mengajar ini, siswa-siswa saya ini di kelas ini kok kurang aktif ya seperti itu. Nah, terus waktu dirasakan di kelas ini, minggu-minggu ini anak-anak ini kok dan bisa mengajar ini kok kurang aktif, lain dari biasanya seperti itu. Nah, Selama pembelajaran itu anak-anak banyak yang tidak semangat itu Pak ya. Nah, kira-kira Bapak selama ini upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan anak supaya semangat dalam belajar? Saya itu ingin kembali anak-anak ini antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan dan tidak bosan dan monoton, karena pada waktu itu saya ini terlalu dominan berbicara di depan murid. Jadi yang ingin saya lakukan adalah membuat kelas itu aktif, terus anak-anak juga aktif, tidak lesu dan tidak cuma ngomong sendiri aja seperti itu. Nah, di sini yang ingin saya lakukan adalah ingin mengubah metode pembelajaran saya, terus dengan menggunakan media yang bervariasi, contohnya menggunakan infokus atau video pembelajaran, seperti yang ingin saya lakukan seperti itu. Jadi yang pernah Bapak lakukan ingin merubah pembelajaran lebih aktif lagi, kemudian dengan menyediakan media-media pembelajaran begitu Pak ya. Ya. Oke. Terus kira-kira Pak selain itu untuk membangkitkan lagi anak-anak dalam belajar itu kira-kira apa Pak? Mungkin saya akan menggunakan S-Breaking. Iya. S-Breaking anak-anak belajar supaya di kelas itu tidak bosan dan mungkin ada menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Jadi itu Pak ya yang akan dilakukan Pak ya? Iya. Luar biasa sekali Pak ya. Tadi rencananya Bapak untuk meningkatkan supaya anak itu tidak bosan, tidak semangat dalam belajar, tadi akan berusaha menyiapkan media-media belajar yang menarik, kemudian ditambah lagi dengan ice breaking gitu Pak ya. Ya, menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Dan kira-kira ini rencana Bapak ini kapan dilaksanakan ini Pak? Mungkin besok Bu akan saya rencanakan, karena saya harus membuat rencana RPP dulu atau modul pembelajaran dulu. Ini saya rancang dan mencari referensi dan sumber belajar yang lain melalui YouTube, sehingga nanti apa yang kendala materi ini supaya nanti menggunakan video yang akan saya tampilkan ke anak-anak, sehingga anak-anaknya nanti tidak bosan dan mengerjakan tugas pun nanti akan saya rubah metodenya, tidak menggunakan cuma tulisan tangan saja, mereka bisa menggunakan PowerPoint, menggunakan video, menggunakan puisi atau pantun yang baik. Biasa sekali Pak, ini Bapak akan membuat test ranking dan sebagainya Pak ya. Nah sekarang kira-kira untuk mencapai itu Bapak perlu melibatkan siapa itu? Saya mungkin nanti akan meminta bantuan sama teman-teman yang sudah pernah melakukan kegiatan tersebut, sehingga nanti saya mau sharing dan minta pendapatnya. Jadi beliau ini sudah berpengalaman dalam hal tersebut, sehingga saya ini mampu nanti pada waktu mengajar anak-anak tidak bosan. Luar biasa sekali. Gimana Bapak kira-kira sudah plong perasaannya? Perasaan saya sudah senang sekali plong, hingga masalah yang saya hadapi ini bisa teratasi. Baik, jangan lupa kabar-kabar Pak ya, nanti ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan yang Bapak harapan tadi akan diterapkan, nanti jangan lupa kabar-kabar dengan saya Pak. Siap Bu, akan saya kabari kalau nanti minta bantuan itu juga melihat kegiatan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Enggak. Baik Bu Is, saya sudah mengamati tadi proses coaching Ibu bersama coaching. Selamat sudah menyelesaikan proses coachingnya ya, sudah menjalankan hingga selesai di proses coachingnya. Nah dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa saja yang sudah berjalan Ibu dan sudah sesuai dengan
apakah sudah sesuai dengan tujuan atau indikator yang sudah Ibu tetapkan di awalnya? Kalau menurut saya sudah sesuai Bu, karena saya sudah menerapkan, sudah memaksimalkan coaching untuk menemukan ide-idenya dari diri dia sendiri. Kemudian saya menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif, saya mengajukan pertanyaan berbobot ya, terkait dengan kompetensi inti. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dari kompetensi atau dari kegiatan coaching yang sudah Ibu jalani tadi, kira-kira kompetensi mana lagi nih yang mau Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Ibu, karena supaya dapat merespon coaching lebih baik lagi, kemudian menciptakan suasana nyaman saat coaching itu berlangsung. Biasa sekali ya Bu Is ya. Ini tadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan yang saya catat, dengan catatan-catatan saya begitu ya. Saya tadi mengamati memang Ibu sudah secara spesifik tadi kan mengarahkan diri kepada mendengarkan aktif tadi ya. Di situ sudah saya lihat bahwa Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian Ibu sudah menerapkan alutsista secara runtut, lalu kompetensi dari seorang coach itu juga sudah mulai muncul, yaitu ya kehadiran penuh tadi, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu tadi bisa menuntun coach Ibu untuk menemukan solusi atas masalahnya, yaitu terkait dengan kurangnya motivasi belajar siswa tadi ya, seperti itu. Baik Ibu, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang berikutnya nanti adalah tentang kehadiran penuh tadi Bu ya, kehadiran penuh. Jadi harapan saya apa yang akan Ibu kembangkan ini bisa Ibu lakukan di proses coaching Ibu selanjutnya dengan mitra-mitra yang lain, dengan rekan sejawat Ibu yang lain. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan ini tadi sudah sangat baik, sudah sangat sejalan dengan alutsista. Nanti ini bisa Ibu terus kembangkan lagi sesuai harapan Ibu tadi dalam proses coaching Ibu selanjutnya. Begitu. Terima kasih Bu Isma. Harapan saya kita bisa sama-sama semakin berkembang dalam ilmu coaching ini. Demikian Ibu penyampaian dari saya untuk kegiatan supervisi proses coaching Ibu. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih. Sama Ibu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak